berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir Tuhan di tempat ini, Engkau hadir Tuhan di hati kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Dan sekarang saatnya Tuhan kami mau bersuka cita lebih lagi Bapa, bakar setiap hati dan jiwa kami Tuhan untuk terus menyukakan nama Engkau Bapa. Terpujilah nama Engkau Yesus, kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan hari ini, saudara-saudara? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyapa samping kiri kanan kita dan mengucapkan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan adalah Alfa Omega, Dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang benar.
persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan persiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan. Baca setiap hati kami Tuhan, untuk kami mau menerima benih dari firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kami Bapa. Setiap firman-Mu Tuhan, boleh Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami mau terus Tuhan hidup di dalam roh-Mu Tuhan, hidup dalam kuasa kebenaran Engkau. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Kau terus beracara ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus menaungi setiap kami, melingkupi hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biar hadirat-Mu terus memenuhi tempat ini Tuhan. Biar kami terus merasakan jamahan kasih-Mu, menjamah hati kami, menjamah hidup kami, membawa perubahan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebab kami rindu Tuhan, kami rindu untuk setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Setiap kami rindu untuk mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab kerinduan kami mau ketemu Tuhan Yesus. Dan kami harus ketemu Tuhan Yesus. Kau terus berhadirat di tempat ini, sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu, Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang tengah dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami, menjadi terang bagi kaki kami untuk kami boleh terus melangkah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Sekalipun suasananya enak dingin sebenarnya. Apa kabar? Puji nama Bapak Ibu. Saya pakai mic mana ini?
Baik, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita langsung saja kita belajar di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 sebagai tema di bulan November. Yohanes 14 ayat yang ke-27, kita bangkit berdiri bersama-sama, yuk sambil mengatakan perkataan buat temanmu sebelah kanan, temanmu sebelah kiri. Semangat yuk semangat mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Yuk, mulai dari sekarang kita ubah pola pikir kita. Silakan duduk kembali. Kita ketika mendengarkan firman Tuhan ataupun perkataan iman dari siapapun juga, kita mau katakan amin. Setuju? Nggak usah ragu-ragu kalau itu firman Tuhan yang disampaikan, itu sangat memberkatimu, katakan amin. Karena firman Tuhan itu ya dan pasti, ya dan amin, sehingga ketika kita mengucapkan amin, itu akan terjadi dalam hidup kita. Aminnya sungguh-sungguh. Saya ketika mendapat hal ini Bapak Ibu, saya itu kalau mau doa berkat, siapa yang berdoa, makanya saya suka rodok sedih nek ada yang berdoa pelan gitu, saya susah mendengarkan. Sampai tak rungok, karena saya pengen ngaminkan. Ada orang bersaksi, saya cuma omongannya pelan, saya gemes dalam arti ini ayo ngomongnya yang banter, saya pengen mengaminkan. Kalau doa berkat aja, kalau pas amin enggak cuman Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberkati rumah tanggamu, amin, enggak gitu Bapak Ibu saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati pekerjaanmu, amin. Tuhan memberkati, amin. Kita percayai bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu pasti terjadi bagi kehidupan orang-orang percaya. Amin. Amin. Sukacita dong, nemu sesuatu yang luar biasa. Dan pagi hari ini firman Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, mati, dan meninggalkan murid-muridnya. Dalam arti naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Perkataan Tuhan Yesus untuk menjanjikan penghibur. Perkataan Tuhan Yesus pada saat itu yang penuh dengan kekuatan, penghiburan. Diberikan kepada siapa? Murid-muridnya. Dan pada saat ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ketika saya membaca ini, saya ulang lagi. Saya baca dalam hati, saya mikir, saya seperti kok Tuhan Yesus itu ngomong di dekat saya, ngomong, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu lo Anggra. Kayak gitu Bapak Ibu kalau membaca firman. Seolah-olah Tuhan Yesus itu ngomong sama kita, ada di dekat kita. Ngomong dengan bahasa bagaimana Bapak Ibu Saudara memperlakukan, dalam artian meresponi Tuhan Yesus itu sebagai siapa?
sebagai figur bapak ya pasti ngomongnya seperti damai sejahteraku kutinggalkan bagimu londo Anggra, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia ini kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu ya. Seperti itu saya merenungkan hal ini. Seperti seorang bapak yang ngomong sama anaknya. Sama seperti pada waktu Noel mau pergi ke Semarang. Saya ngomong, Dek, bener ya, kamu jaga diri baik-baik. Dek, jangan lupa berdoa ya, Dek. Sampai sekarang saya manggil Noel tetap Dek, walaupun sudah punya adik, saya sampai ya tetap Dek, susah untuk menggantikan itu. Ilatnya bacot sudah meleot ke sana. Kalau sebagai seorang sahabat ya ngomong seperti itu. Tapi ini lebih tepatnya bapak kepada anaknya. Aku enggak membiarkan kamu sendiri. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Bahkan dikatakan damai sejahteraku yang dimiliki oleh Tuhan pada saat itu diberikan kepada murid-muridnya dan diberikan kepada kita saat ini. Ini perkataan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan ini sebelum perkataan Tuhan Yesus sebelum meninggal. Jadi kalau dikatakan ini sebagai warisan, perkataan warisan ya benar. Dikatakan sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia, ya benar. Petuahnya, amanatnya. Dan itu menguatkan setiap kita. Dan itu terjadi, memberikan kekuatan kepada kita sampai dengan saat ini. Kalau Bapak Ibu benar-benar membaca, menghayati, merenungkan hal ini, wow, kekuatan firman itu bekerja luar biasa dalam hati kita. Amin. Ketika Bapak Ibu sedang dalam masalah, ketika Bapak Ibu dalam pergumulan, dan Bapak Ibu benar-benar merenungkan setiap perkataan-perkataan dari Bapak kita ini, Tuhan kita ini, aliran damai sejahtera itu mengalir dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-27 ini kita belajar perkataan Tuhan Yesus yang penuh kekuatan dan penghiburan diberikan kepada kita saat ini. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus kenapa? Kenapa diberikan? Karena Tuhan tahu, Tuhan ngerti ketika Tuhan akan naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus mati dan naik ke sorga, murid-muridnya pasti akan mengalami goncangan. Murid-muridnya pasti akan mengalami apa yang namanya kesulitan, akan mengalami apa yang namanya tekanan, apa yang namanya kesusahan, itu pasti ada. Oleh sebab itu Tuhan itu peduli. Dia mengerti banget. Tahu sebelum itu terjadi semuanya, Tuhan memberikan kekuatan, yaitu damai sejahtera. Shalom. Kemarin sudah dijelaskan sama Umusi shalom itu seperti apa. Di dalam Yohanes ini kita firman Tuhan tentang damai sejahtera berbicara tentang damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera merupakan berkat rohani yang Tuhan berikan bagi manusia. Amin. Berkat rohani, berkat yang berbeda. Banyak orang mencari damai. Ada yang orang menggambarkan damai itu bermacam-macam Bapak Ibu.
Ada damai itu ketika banyak uang. Ada yang mikirnya seperti itu. Biasanya yang kekurangan kehidupannya, damai sejahtera itu adalah ketika berkelimpahan uang. Ketika tuku tanpa melihat harga. Wah, itu artinya damai sejahtera. Beli sesuatu tanpa wis kuwi pira? Rate kok gitu. Nek kita kan wis tekok pira 15.000 lah mbok 10. Masih gitu. Masih gitu. Tapi orang yang kedamainya itu terletak pada keuangan, ekonomi, pasti akan damai sejahtera ketika aku berlimpah dengan uang. Ada lagi yang mengatakan damai sejahtera itu berlimpah dengan uang, sehat jasmani dan rohaninya. Pinter. Wis duit oke, sehat. Ada yang menggambarkan karena dia sudah kaya, dia sudah memiliki semuanya, damai sejahtera ki aku uripku tenang. Kemudian aku bisa menikmati alam yang indah. Menikmati melihat bunga-bunga, punya rumah kecil, ini gambaran saya nih. Punya rumah kecil di mana di depannya ada taman bunga yang indah. Di situ aku bisa ngajar anak-anak sekolah minggu. Di situ aku tua, enggak apa-apa, aku tetap akan ngajar anak-anak sekolah minggu. Bagi saya seperti itu gambarannya. Kemarin saya nyoba nyapri anak-anak sekolah minggu, damai itu apa toh Dek? Gitu. Macam-macam, ada anak sekolah saya itu juga damai itu ketika aku main game nggak ada yang ganggu, itu damai sejahtera menurut definisi mereka, itu menurut gambaran mereka. Terus ada yang bilang, damai sejahtera itu ya damai di rumah kalau mama papaku nggak bertengkar. Macam-macam Bapak Ibu, dan setiap orang memiliki pemahaman tentang damai yang berbeda. Namun buat kita damai sejahtera merupakan berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia, kepada orang percaya. Berkat yang Tuhan berikan karena Tuhan mengetahui akan setiap permasalahan kita. Bukan berarti tidak ada kesusahan loh di sini. Bukan berarti tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Tapi justru di dalam kesulitan, di dalam permasalahan, dan kita bisa melewati semuanya itu, itulah damai sejahtera. Kemarin saya baca sebuah artikel di internet. Ada seperti tadi gambaran-gambaran tentang damai sejahtera. Ada lomba untuk menggambar tentang damai sejahtera itu apa. Dan benar Bapak Ibu, gambarannya ada gambar tentang danau di mana di situ ada orang yang memancing, menikmati keindahan gitu. Terus ada yang kedua, ada gambaran laut di mana di situ ada badai dan guratan-guratan warnanya itu hitam, kelabu, warna-warna yang memang di situ ada petir, ada ombak yang besar seperti itu, dan di tengah-tengahnya ada batu karang. Kemudian orang-orang pada melihat dari dua gambaran itu, gambar yang mana yang menurut kalian merupakan gambaran tentang damai sejahtera gitu. Orang pasti melihat, wah yang jelas gambar yang pertama, karena pemandangan yang indah, semuanya bisa menenangkan hati. Tetapi mereka kemudian apa yang menarik? Di balik orang itu bertanya kepada sang pelukis tadi, apa yang menarik dari gambaranmu itu? Gambarannya adalah petir menyambar, kemudian awan yang hitam, gelombang badai, ombak di situ. Apa yang membuat itu menjadi indah, menjadi damai sejahtera? Coba kalian perhatikan baik-baik, pelukis itu tadi ngomong. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah lautan itu ada batu karang, dan di situ ada burung yang sedang berdiri di atas batu karang itu, dan dia benar-benar menikmati badainya karena dia sambil
Ada gambaran siulan-siulan itu, dikasih gambaran bahwa burung itu sedang bersiul bernyanyi. Artinya Bapak Ibu, dan pemenangnya ternyata adalah gambar yang kedua. Artinya damai sejahtera itu bukan berarti kita nggak ada masalah. Damai sejahtera itu bukan kita aman, tidak ada konflik, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, atau kita menghindari konflik itu supaya tetap tenang, supaya tetap damai, supaya tetap aman. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita melewati badai itu. Itu damai sejahtera. Yang kedua, bagaimana damai sejahtera itu? Damai sejahtera merupakan berkat rohani yang Tuhan berikan bagi manusia. Dan kenapa kita bisa tetap tenang ketika ada badai? Dikatakan yang kedua, karena damai sejahtera bersumber dari Allah. Damai sejahtera bersumber dari Allah, bukan dari dunia ini. Karena tanpa Kristus, damai sejahtera adalah suatu harapan yang hampa. Betul? Karena tanpa Kristus, damai sejahtera itu hanya harapan yang hampa. Ketika kita mungkin damai sejahtera yang bergantung kepada harta, damai sejahtera yang bergantung kepada kepandaian. Ketika harta hilang, kepandaian hilang, orang yang kita andalkan hilang, maka damai sejahteranya hilang, Bapak Ibu. Damai sejahteranya akan hilang. Harapannya akan sia-sia, sudah tidak ada damai lagi. Karena damai sejahteranya sudah hilang, sudah enggak ada. Yang ketiga, damai sejahtera selalu tersedia. Ini diaminkan nih. Damai sejahtera selalu tersedia bagi orang percaya. Amin. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Bisa tolong Koko Jerry. Ini banyak teman-teman yang gak hadir ya, ada sakit. Bisa tolong Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Lagi Koko Jerry, amin. Lagi Koko Jerry, Yesaya 48 ayat 18. Ini aminnya yang keras ya. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Merinding ya saya Bapak Ibu baca kayak gini. Amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Di sini gambaran tentang damai sejahtera bukan seperti kolam, Bapak Ibu, kolam mandek grek. Kolam dibendung, tapi kita enggak. Damai sejahtera kita mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya damai sejahtera yang ada di dalam kita berlimpah-limpah. Nek banyu kuwi kimplah-kimplah. Bener ya? Air sampai meluap-luap yang ada di kolam itu, yang di bak mandi. Tapi enggak, ini seperti sungai yang tidak pernah kering. Kenapa tidak pernah kering? Karena kita punya sumber yang tidak pernah kering, yaitu Tuhan sebagai sumber damai sejahtera kita. Ketika damai sejahtera kita gantungkan kepada pekerjaan kita, ketika damai sejahtera kita gantungkan kepada orang tua kita, atau pasangan kita, atau kesehatan kita, atau kekayaan kita, semuanya bisa hilang, semuanya bisa entek, semuanya bisa habis, hanya bergantung kepada Tuhan. Damai sejahtera tidak akan pernah habis. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, betapa damai sejahtera itu penting bagi orang percaya, bagi manusia. Setiap orang mencari apa yang namanya damai ini, damai sejahtera ini, damai dalam keluarga, damai dalam pelayanan, damai dalam pekerjaan, itu dicari. Bahkan ada pujian, ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Bisa nggak ya lagunya kira-kira? Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Kristus Tuhan. Banyak orang mencari damai, mencari bahagia, mencari shalom itu kemana-mana. Dan begitu pentingnya, oleh sebab itu ini jadi incaran musuh kita, yaitu iblis. Iblis itu mengincar damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena pekerjaan iblis. Karena itu memang gaweane. Pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Nek belum bisa membunuh ya nyolong sik. Nyolong sukacita kita, nyolong damai sejahtera kita. Sing cilik-cilik tapi efeknya gede. Bapak Ibu dicuri damai sejahteramu. Saya suka geli, saya mau menaburkan ini, puji Tuhan saya memenangkan hal ini. Karena beberapa minggu yang lalu begitu tema dikeluarkan, pasti saya akan mengalami tema itu sendiri. Saya share kemarin dalam kesaksian lewat ibadah hari Kamis, 4 hari 4 malam saya nggak bisa tidur karena benar damai sejahtera saya dicuri. Semua mungkin memang anggap sepele, tapi kalau hal itu yang menjadi ketakutan buat saya, Bapak Ibu benar, saya nggak rasa, udah nggak bisa tidur, muka saya nyebelin gitu. Tahu sendiri kan kalau hatinya tidak penuh sukacita itu auranya juga terpancar Bapak Ibu. Auranya aura monster. Mukanya nggak ya senyum sih, cuma senyumnya ya cuma topeng. Cuman seperti itu. Tapi yang dirasa di dalam hati itu berbeda. Karena damai sejahtera saya dicuri. Dan saya nggak mau ini berlarut-larut Bapak Ibu. Saya membangun iman saya. Saya mengkonfrontasi hal-hal yang menjadi ketakutan saya. Saya menghadapi raksasa saya. Saya tidak peduli. Saya hadapi raksasa saya. Saya ngucap syukur, saya baca firman dan ketika firman itu menguatkan saya, amin, saya kuatkan supaya roh saya terbangun, iman saya terbangun. Saya berdoa dan sekalipun itu belum terrealisasi, belum tergapai, tapi saya sudah damai. Saya merasakan damai sejahtera. Oh ya berserah kepada Tuhan. Kenapa iblis mengincar? Karena memang itu pekerjaan iblis, yaitu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dan yang kedua, ada kekuatan dalam damai sejahtera. Amin. Ada kekuatan dalam damai sejahtera, yaitu kemampuan menghadapi badai. Ketika Tuhan Yesus ngomong damai sejahteraku, damai sejahteranya Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Artinya damai sejahteranya yang ada di dalam Tuhan itu diberikan kepada kita. Padahal damai sejahteranya Tuhan itu luar biasa. Damai sejahtera Tuhan memampukan Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Amin. Tuhan Yesus ketika ada badai mengamuk, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidur di belakang, di buritan. Tertidur ketika ada permasalahan, podo semuanya engko nek awake dhewe mati piye? Semuanya
buang air, Tuhan tidak melakukannya, Tuhan tertidur. Itu yang luar biasa, kemampuan untuk menghadapi badai. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam kita, kita memiliki kekuatan itu, kita memiliki kemampuan itu, sehingga ketika masalah ada, ketika masalah datang, kita bisa tidur nyenyak. Bukan siang gak jadi kenangan, malam gak jadi impian, stresku semakin mendalam. Kan kalau anak sekolah minggu kan siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tapi tidak begitu, damai sejahtera itu enggak ada di dalam kita. Siang nggak jadi kenangan, malam nggak jadi impian juga, stres malahan kita. Bahaya stres Bapak Ibu. Saya ngalami, Bapak Ibu, saya cerita sama suami baru kemarin karena saya takut takut cerita. Dia tahu stresnya saya. Ketika saya stres itu penyakit jadi kumat, jantung saya detaknya sudah nggak normal lagi. Sakit, saya perut itu sakitnya bisa seharian Bapak Ibu, sakit terus. Tapi saya diem, saya ditambah sudah stres, takut ngomong sisan gitu. Saya belum bisa terbuka. Kemudian saya ingat hari Minggu karena keasikan ngajar sekolah Minggu, saya lupa perjamuan suci Bapak Ibu. Senin pagi saya langsung ingat, oh ya aku belum perjamuan suci. Akhirnya saya mengambil roti dan anggur dan saya berdoa kepada Tuhan. Tubuh dan darahmu Tuhan menyatu dalam tubuh saya, mengimani setiap janji-janji Tuhan, saya mengimani tubuh dan darah Yesus dalam hati saya. Berangkat sekolah, sakit perut saya sudah hilang. Yang kedua, tapi masih badan saya, jantung saya itu masih tetap gak enak. Begitu masalah, saya ingat permasalahan itu, saya kumat lagi Bapak Ibu. Sampai badan diapa-apain, itu pembuluh darah ibu pecah. Saya nangis Bapak Ibu. Saya jadi ingat di sini saya nggak ngomong sama suami saya, cuma sempat tanya karena di sini udah biru-biru kan. Kok ini apa ya kok? Saya ngomong kayak gitu. Lah kenapa? Gitu. Nggak tahu. Lah sakit enggak gitu. Ternyata Bapak Ibu pembuluh darah saya pecah. Dan saya nggak sadar, saya nggak tahu. Efeknya damai sejahtera itu hilang dalam diri kita. Kita sepele loh Bapak Ibu, tapi ketika dicuri, efeknya jadi berlapis. Hati kita gundah gulana, kesehatan kita jadi turun. Efeknya seperti itu. Oleh sebab itu jangan sampai hal ini terjadi di dalam diri orang percaya, yaitu iblis mencuri damai sejahtera kita. Ketika damai sejahtera kita dicuri, kekuatan kita pun dicuri. Kekuatan untuk mampu menghadapi segala sesuatu, kekuatan yang mampu mengubahkan pribadi seseorang yang takut jadi berani, itu karena damai sejahtera. Ada kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu kita harus menjaga supaya damai sejahtera tetap tinggal di dalam hidup kita. Yang pertama tetap teguh percaya kepada Tuhan. Udah ya. Tetap teguh percaya, Yesaya 32 ayat yang kelima. Tolong Mak Koko. Bukan. Yesaya 32 ayat yang kelima. Itu Yesaya 48. Bukan yang hatinya kau jagai. Hah? Yesaya 32 ayat 4. Ya. Hah? Yesaya 26
Ayat 14 yang tadi. Ayat 23, Yesaya 26 ayat 23. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Tolong. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Terjemahannya dalam bahasa Inggris di sini. Yang pikirannya dan perhatiannya tetap tinggal dalam Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Amin. Artinya di sini bahwa orang yang hidupnya bersandar, orang yang hidupnya sekalipun banyak masalah, sekalipun ada konflik, tetapi hatinya tidak dan pikirannya tidak terpengaruh. Hatinya dan pikirannya tetap fokus kepada Tuhan. Hati dan pikirannya tetap menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memagarinya dengan damai sejahtera. Hatinya tetap fokus sekalipun banyak tantangan, banyak permasalahan. Tetap teguh percaya kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi tetap fokus. Sekalipun kecil Bapak Ibu, ketika damai sejahtera kita itu dicuri, sekalipun kecil itu mikirnya sampai minta ampun loh Bapak Ibu. Saya itu orang yang gampang mikir Bapak Ibu, gampang kepikiran. Saya itu toh, bukannya kok Tante Anggregi kok opo-opo saya lah mosok Bu Marni. Ya nanti Bu Marni saya ceritakan. Saya kalau sampai suami itu sering bareng, yo piye dibaleni piye gitu. Saya ada orang ngemis gitu. Kemudian saya karena naik angkot, saya nggak bisa ngasih pengemis itu. Saya mikir loh Bapak Ibu. Padahal dia mungkin bisa dikasih sama orang lain, tapi kok saya mesti tadi kok aku nggak ngasih ya, kok nggak ngasih sampai suami. Lah piye apa balik meneh? Sampai gitu, itu sering tanya sama suami saya. Itu gampang sekali diomongi temen toh. Apa saya ngomong sama Bu Ruth misalnya, Bu Ruth, gini ya Bu Ruth ya, gini. Saya bisa di rumah tadi, aku tadi ngomongnya bener apa enggak ya? Tadi kira-kira Bu Ruth tersinggung apa enggak ya? Tapi aku jangan maksudnya itu enggak seperti itu. Tapi Bu Ruth maksudnya mudeng apa enggak ya? Saya sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Jangankan sama jemaat, sama adik saya aja. Kira-kira adikku mau tak omongin kalau ngono ki tersinggung apa ora ya? Padahal saya maksudnya baik. Misalnya ngingetin ibadah apa-apa gitu. Kira-kira tersinggung apa enggak ya? Saya sampai seperti itu. Dan itu kalau saya belum ngomong piye gini Dek, gini. Oh iya, dia jawab baik-baik saja, hati saya baru plong Bapak Ibu. Saya itu gampang digocoh damai sejahtera saya. Saya gampang terganggu. Dan saya nggak mau itu. Saya mau tetap ketika apapun yang saat ini menghalang-halangi saya, mau mencoba mencuri damai sejahtera saya mau ingat ini bahwa tetap teguh percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang hatinya teguh dijagainya dengan damai sejahtera. Amin. Saya tadi ibu di bawah bantu masak. Saya sampai sekarang kepikiran, saya jadi nangis. Lagi masak, ada
gangguan kesehatan di hidungnya itu. Tahu-tahu ngucur Bapak Ibu darahnya. Saya panik, saya nggak mau lihat, terus saya Ibu dengan saya baru tahu oh ini yang namanya damai sejahtera. Ibu cuma lihat di situ. Dilap gini giniin. Dia tetap masa terus yang gaya masih tetap bersemangat, masih seperti tidak ada apa-apa, tidak terganggu. Padahal anak ini panik lihat, nggak apa-apa Anggra, udah biasa. Aku wis berserah kepada Tuhan, wis tak serahke, aku nggak mau mikir itu lagi. Wis aku cuman minta Tuhan, aku pengen sehat, pengen melayani. Kalau aku punya penyakit juga nggak apa-apa, yang penting aku sehat, aku bisa melayani Tuhan. Ibu ngomong kayak gitu, dalam hati saya itu, nek bisa saya oh Tuhan, ini damai sejahtera Tuhan itu. Saya terus nanya sama ibu, Bu, ibu nek meninggal apa sudah siap? Wes no, aku derek Gusti Yesus sok ngopo ra siap. Kok tangguh bahan khotbah. Saya dalam hatinya seperti itu. Tetap teguh percaya, sekalipun keadaan tidak memungkinkan Bapak Ibu, sekalipun keadaan orang memandang, ya ampun mesake, ya ampun uripe seperti itu, tetapi orang yang di dalam Tuhan, yang di dalam dirinya tetap teguh percaya kepada Tuhan, yang di dalam hatinya pasti dipenuhi damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan bisa selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Itu adalah orang yang penuh damai sejahtera. Amin. Yang kedua, hidup benar di dalam Tuhan. Menjagai kita dengan damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana menjaga damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam hidup kita, yaitu hidup benar di dalam Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Tolong Mas Koko Ceri. Bukan. 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu, kita perlu roh kebenaran itu terus ada di dalam hidup kita. Kita terus perlu Roh Kudus itu memimpin hidup kita di dalam hidup yang penuh di dalam kebenaran. Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu. Kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, ketika ada dosa, pasti kita nggak akan kuat. Maksudnya kita nggak akan bisa. Ketika kita berbuat dosa, ketika roh kebenaran itu ada di dalam kita, nurani kita pasti terganggu, Bapak Ibu. Nurani kita, hati nurani kita, hati yang paling kecil di dalam diri kita itu pasti terganggu. Ini nggak bener ini. Ketika kita berbuat dosa, pasti kita nggak akan nyaman, kita nggak akan merasa damai. Bener nggak? Setuju? Kemarin habis konflik dengan teman, atau habis melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dengan pasangan kita. Kemudian Bapak Ibu mau tampil di depan, mau melayani Tuhan, ada bisa, tetap bisa. Kalau hati nyali tetap bisa dilawan, tapi terganggu enggak kira-kira? Sangat terganggu, amat sangat terganggu. Saya habis tengkar sama anak atau sama suami, kemudian saya bisa maju ke sini. Kalau saya belum menyelesaikan masalah saya dengan pasangan, terganggu sekali saya. Amat sangat terganggu. Jangankan melihat muka, bar nesu karo suami ini khotbah, kasihilah, langsung mikir ini suami, mikir lagi, akan sangat terganggu. Oleh sebab itu, hidup di dalam kebenaran itu merupakan bagaimana kita menjaga supaya damai sejahtera kita itu tetap tinggal, terus hidup dalam kebenaran. Caranya
Caranya gimana? Minta tolong Roh Kudus sebagai roh kebenaran, memampukan kita, menuntun kita untuk kita terus hidup dalam kebenaran itu. Sehingga sekecil apapun dosa, sekecil apapun kesalahan yang kita buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita merasa terganggu, senang kita merasa terganggu. Ketika kita melayani Tuhan karena ada dosa kecil, kita terganggu, otomatis kita akan segera menyelesaikannya. Yang ketiga, taat perintah Allah. Taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia, yang malah kadang sering membuat kita malah merasa cemas. Lah kok lagunya metu di sini, sampai tak kasih dalam kurung loh ben saya ingat. Malah ingetnya udah dari tadi. Taat perintah Allah. Seringkali damai sejahtera kita hilang bukan karena seringkali damai sejahtera itu hilang itu karena kita bukan mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi mendengar orang lain katakan. Benar? Kita sudah damai sejahtera, kita sudah penuh sukacita, begitu orang ngomong tek, kae lho, kamu apa kamu? Wong dosa, ku lho ndelok uripmu kaya mbiyen kuwi, sing biyen-biyen kuwi. Coba urip yang seperti apa? Apa yang kemudian terjadi? Damai sejahtera kita hilang. Kita mundur, iya aku nggak layak melayani Tuhan. Kita mundur. Kita jadi ngelokro, wis lah aku rasa dadi ora pelayanan aku tak dadi jemaat. Biasa-biasa saja. Yang penting aku ibadah. Seringkali malah perkataan orang itu melemahkan kita sehingga damai sejahtera itu hilang dalam diri kita. Kita sudah fighting, sudah maju, pengen berpikiran maju, kita sudah mengubah pola pikir kita terus teguh percaya kepada Tuhan. Begitu omongan orang lain keluar cetar, langsung nusuk, iya terserah Tuhan-Tuhanan. Orang justru memotivasi yang salah. Oleh sebab itu taat perintah Allah. Tolong dibukakan lagi Koko Jerry Yesaya 48 ayat 18. Ganjaran bagi orang yang taat perintah Tuhan. Tadi kita sudah baca yang ini, tapi saya mau bacakan buat kita semuanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebagai penutup, apabila kita kekurangan damai sejahtera, minta sama Tuhan sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Minta untuk Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera. Karena dalam damai sejahtera terletak kekuatan yang luar biasa. Ada kemampuan untuk menghadapi badai, untuk mengubah pribadi seseorang, dan kemampuan yang lain yang Roh Kudus kerjakan dalam damai sejahtera itu. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan maju untuk pemain musik. Waktu selanjutnya saya serahkan sama Om Musi ya, saya mau kami. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita terus mengambil waktu kita datang kepada Tuhan. Dia ada di dalam hati kita dan kita terus mengalami Tuhan. Haleluya. Tetap teguh, tetap percaya, karena Dialah pemegang kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Iman kami terus bertumbuh, iman kami terus mengalami Tuhan, sehingga setiap tantangan kehidupan Engkau yang akan tolong kami. Kami kuat karena Engkau ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa dan tumpang tangan untuk persembahan hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Kami boleh beribadah dengan sukacita, kami boleh rasakan damai sejahtera-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Dan kami Tuhan mengucap syukur, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan, untuk alat Tuhan dalam memperbaiki gereja kami juga Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk para pelayan-Mu Tuhan yang sudah bertugas untuk melayani hari ini Tuhan. Kau memberkati hidupnya Tuhan, Engkau yang sediakan setiap kebutuhan hidupnya, dan Engkau juga memberkati Tuhan apa yang sedang dikerjakannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sucikan kuduskan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat warta Jumat hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya sungguh bersyukur
Dan saya sangat meyakini bahwa kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melanjutkan tema bulan yang lalu dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tentang kerajaan surga. Di bulan November ini kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang kerajaan Allah menghadirkan damai sejahtera. Kerajaan Allah menghadirkan damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan Yesus untuk kita semua, bahwa damai sejahtera itu sudah ditinggalkan di dalam hati kita, dan damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita karena kerajaan surga ada dalam hidup kita. Damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, yang ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan damai sejahtera yang diberikan dunia. Karena damai sejahtera yang ada dalam hidup kita yang berasal dari kerajaan surga adalah damai sejahtera yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam bulan November ini kita akan bersama-sama belajar. Kita akan sama-sama menggali tentang bagaimana damai sejahtera itu terus ada dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, tantangan, pergumulan, kita tetap memiliki damai sejahtera dari kerajaan Allah. Saudara, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah kita. Setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, percayalah, pasti ada sesuatu yang saudara dapat, dan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya hari Minggu setiap pukul 9 pagi, dan doain tim pribadi setiap minggu pukul setengah 9 pagi, dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore, dan ibadah Crown, ibadah muda-mudi setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore, dan Pitstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul setengah 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Mas Eli bisa maju ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di grup gereja kita sudah ada 39 dewasa yang sudah memasukkan size kaosnya. Jadi saya mohon dengan kasih Tuhan untuk yang lain biar segera bisa kita cetak kaosnya ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap saudara semua bisa mengikuti ibadah Natal. Doakan untuk acara retreat kita. Nah, saudara, hari-hari ini banyak yang sakit. Saya mengajak saudara untuk menjaga kesehatan kita, minum vitamin, jaga kesehatan, banyak istirahat. Kiranya Tuhan yang memulihkan hidup kita semua ya. Itu saja pengumuman dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang Teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman kita katakan haleluya Yesus Tuhan. Yang membelah laut, Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Mujizat-Mu belum lewat. Zaman mujizat masih tetap terjadi sampai hari ini. Karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Engkaulah Tuhan pembuat mujizat di dalam kehidupan umat-Mu yang terus berserah, berharap, dan percaya kepadamu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati hati kami, jiwa kami, dan roh kami. Damai sejahtera-Mu menjagai hati kami. Damai sejahtera menjagai pikiran kami. Damai sejahtera-Mu menjagai jiwa kami. Sekalipun di sekeliling kami gelap, sekalipun di sekeliling kami badai gelombang menghentam, tetapi saat damai sejahtera-Mu ada di dalam hati kami, kehadiran-Mu ada di dalam hidup kami, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan iman kami, mengalahkan hidup kami. Kami tetap terus mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Berkati seluruh umat-Mu yang telah hadir pada siang hari ini, rumah tangga, mata pencarian, pekerjaan, keluarga, pendidikan anak-anak, ekonomi. Tuhan, Engkau menolong mereka semua, memberkati mereka semua, sehingga umat-Mu sekalipun di tengah dunia yang kering kerontang tetap terpelihara di dalam kasih daripada Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkati dan pakai hidup mereka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, dan mari terus curahkan berkat-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah bangsa ini, sehingga Tuhan, keadilan, kemakmuran terjadi di dalam hidup kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan tinggal di tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, sertai
tiba di rumah kami dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Dan sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan umat-Mu dalam penggembalaanmu. Bimbing mereka, lindungi mereka, tuntun mereka, pagari hidup mereka, sehingga mereka aman tinggal tentram di dalam naungan Tuhan. Kembalikan hari yang telah ditentukan untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, semua berkat rahmat anugerah Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, tadakan hati kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera, cinta kasih dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Yesusku.